Itu di teknikal itu ketahuan ini nggak Mas, apa psikologi orang-orang beli itu nggak di situ? Kelihatan, nanti bisa kelihatan. Jadi pas misalkan downtrend ini orang-orang pada jual nih, ada apa ini gitu ya? Bisa kelihatan. Gitu ya modelnya ya. Ya, bisa kelihatan. Oh ya, oke. Oke, jadi analisa teknikal ini pengertiannya adalah analisa yang menggunakan chart bergerak harga untuk kita melakukan analisa itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian prinsip dasarnya analisa teknikal ini bersumber pada Dow teori ya. Dow teori. Jadi prinsip dasar yang pertama itu market action discount everything. Jadi pergerakan harga itu sudah tercermin di chart gitu. Jadi katakanlah ada suatu saham ya, suatu saham yang pergerakannya itu naik gitu. Kemudian dia ada di fase konsolidasi. Konsolidasi harganya nggak kemana-mana dan cenderung mengerucut. Nah, asumsi kita harganya akan naik gitu kan. Harganya akan naik. Nah, tapi ternyata kenyataannya justru harganya turun, breakdown ke sini. Nah, pada saat harganya turun, kita pun nggak bisa tahu sebenarnya saham ini sedang kenapa sih, kenapa ada kok turun gitu. Tetapi di teknikal ini kita percaya bahwa ketika harganya turun ini berarti ada something happen. Bahwa ada suatu alasan kenapa sahamnya turun. Yang mana kita sebagai retail itu nggak tahu pada saat itu. Karena kita punya keterbatasan informasi. Tapi chart tells everything ya. Ya. Berdasarkan chart, disiplin chart bahwa ketika harganya breakdown status support ya, kita harus mempertimbangkan untuk keluar posisi. Baik itu dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Jadi segala pergerakan harga itu sudah tercermin di chart. Termasuk kalau misalnya harga suatu saham itu udah turun banget, dan kita yakin gitu, bahwa saham ini nggak kenapa-kenapa gitu. Dia tuh nggak punya alasan buat turun jauh, karena kenapa turun jauh gitu. Nah, pada saat ini kita bisa melakukan spekulasi bahwa kemungkinan besar saham ini cuma cuma karena aksi spekulan aja, karena aksi pasar aja gitu. Tapi sebenarnya penurunan ini sudah akan berakhir gitu, terlihat dari volumenya yang mungkin sudah semakin mengecil, volume penjualan semakin kecil. Kita bisa melakukan spekulasi. Dan seringkali kalau di grup kan mungkin teman-teman sering notice kalau saya kadang-kadang nyuruh instruksi nyicil gitu. Saham A, saham B, saham C gitu. Kemudian saya sudah yakin itu bahwa downtrendnya itu sudah mulai terbatas gitu kan. Sehingga memungkinkan kalau kita bisa melakukan pembelian menyicil gitu kan. Nah, kita bisa mengakumulasi untuk dan profit pada saat harganya berbalik arah. Jadi prinsip dasar market action discount everything. Jadi semua kejadian pasar, perilaku pasar tercermin dalam chart. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat harus tahu kenapa. Nah ini uniknya teknikal ya. Nah, kita tuh sering disindir ya, sama orang yang pakai bandarmologi. Gitu. Jadi sering disindir gitu. Kita di teknikal itu kita mempelajari polanya gitu. Jadi kita mempelajari akibat dari satu sebab. Jadi contohnya misal ada pola A yang muncul di market. Nah, kita tidak belajar, ada pola A yang muncul di market, kemudian efeknya adalah pola B, akibatnya pola B. Ketika ada pola C, maka efeknya adalah muncul pola D, dan seterusnya. Nah, kita tuh nggak belajar, kenapa kok bisa ada pola A, kenapa kok bisa ada pola C. Yang kita pelajari adalah pada saat pola A terjadi, maka most likely yang terjadi adalah pola B. Jika terjadi pola C, most likely akan muncul pola D. Jadi kita memiliki kesempatan, kalau misalnya ada pola A, ada pola C, kita ambil kesempatan nih, kayaknya ada kejadian pola B, pola D. Nah, dalam contoh real life-nya seperti ini ya. Nah, mungkin ya amit-amit ya, pada suatu kondisi ada suatu gedung yang terbakar gitu. Nah, pada saat kejadian terbakar itu, orang-orang nggak mungkin pada saat mikir, kenapa kok bisa terbakar? Kenapa ini bisa terbakar? Pasti yang mereka pikir adalah, cepat-cepat kita kasih air, kita bagi pemadam kebakaran buat kita segera selesai kebakarannya. Baru setelah selesai, baru kita evaluasi. Oh, ternyata kebakarannya karena kompor gas, karena konslet. Nah, begitu juga kalau misalnya ada suatu produk yang lagi viral, misal es kepal Milo tiba-tiba viral. Nah, para pedagang itu nggak mungkin belajar, ini kok
Milo, es kepal kok bisa viral ya? Es kepal kok bisa viral ya? Pasti yang mereka lakuin itu, yaudah kita jual es kepal viral nih. Kita jual ini, kita jual apa? Nah, baru setelah buka mereka belajar. Mungkin mengevaluasi kok bisa viral kenapa gitu. Nah, jadi di asal teknikal itu bukannya nggak perlu tapi nggak wajib. Yang kita wajib itu adalah mempelajari akibat dari suatu sebab, itu kita wajib pelajari. Tapi apakah boleh mengetahui kenapa kok sebab itu terjadi, ya kita boleh-boleh aja. Kayak contoh window dressing, kenapa kok pada saat bulan Desember itu rata-rata saham bakal naik gitu kan. Oh kenapa gitu kan. Oh ternyata trend terbelakangnya karena manajer investasi atau manajer reksadana ini banyak melakukan pembelian. Oh karena asuransi ini banyak kan pembelian dan sebagainya. Nah kemudian price move in trends. Jadi harga suatu pergerakan itu ada trennya. Ada trennya, ada uptrend atau downtrend dan sideways. Jadi sebenarnya suatu pergerakan harga itu tidak acak ya. Dia membentuk suatu gelombang, yang mana gelombang ini punya arah. Misal arahnya bisa naik, bisa turun. Tapi yang jelas ada arahnya. Jadi bukan acak. Nah karena ada arahnya itu, maka kita bisa menganalisa gitu untuk mempelajari bahwa kemungkinan harga akan bergerak ke arah sini selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu history tends to repeat itself. Jadi di analisa teknikal kita percaya ya, tadi ini ada pola A, pola B, pola C, pola D, itu kita melakukan statistik ya. Jadi katakanlah ketika terjadi pola A, maka 80% kejadian akan muncul pola B. Ketika terjadi pola C, maka 80% kejadian akan muncul pola D. Jadi dasar itu kita percaya gitu bahwa story tends to repeat itself. Karena dasarnya dulu statistik ya. Statistik yang menyatakan bahwa most likely akan kejadian akibat pola B atau most likely akan terjadi pola D setelah pola C. Gitu. Nah, tiga prinsip ini karena ya zaman itu berkembang ya. Ini kan kalau nggak salah dari tahun 1920 ya teori ini. Jadi semakin hari semakin berkembang saat ini kali itu. Banyak inovator yang muncul yang mungkin punya disiplin ilmu baru. Jadi makanya tuh banyak muncul indikator, banyak muncul pola-pola yang dicetuskan oleh analisa teknikal tuh munculnya dari sini semua. Nah, selanjutnya ini contoh market cycle ya. Price move in trend. Jadi ini ada market cycle. Jadi kita lihat di sini ada grafik warna hijau ya. Di grafik warna hijau ini kita lihat sebagai satu cycle yang besar ya, satu super cycle yang besar, di mana harganya naik, kemudian dia turun lagi. Nah kemudian kalau kita teliti, kita bedah lagi, ternyata di dalam garis warna hijau itu muncul tren juga, ada trennya gitu, tren warna biru gitu. Di mana dalam satu kali tarikan warna hijau ini ternyata ada 1, 2, 3 kali tren gitu, siklus. Gitu. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi yang warna biru, ternyata muncul lagi nih garis titik-titik ini. Jadi dalam pergerakan harga itu seringkali terjadi tren di dalam tren. Jadi tren besarnya seperti apa, kemudian dalam tren itu ada tren lagi, kemudian dalam itu ada tren lagi. Gitu. Nah, itulah dasarnya kenapa kok ada scalper, kenapa ada day trade, kenapa ada swing, kenapa ada position. Gitu. Karena si scalpernya dia mencari tren yang paling kecil, sedangkan swing dia mencari yang agak besar. Nah, kemudian kalau position dia cari yang paling besar.